Cuman, ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Hidup di alam dunia adalah perjuangan. Selalu ada saling. Yang dilihat adalah kelebihan, bukan kekurangan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian para suami, suami pakaian buat para istri. Suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Istri pun manusia biasa punya kelebihan dan kekurangan. Makanya kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Ini maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah dalam genggaman kita. Cuman, ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Hidup di alam dunia adalah perjuangan. Perjuangan perlu dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan hidup kita tidak akan berhasil. Bukankah hidup itu ujian? SD ujian, lulus baru naik. Kalau nggak lulus nggak naik, benar nggak? Sekarang kita lihat. Yang namanya ujian, walaupun perempuan sudah punya suami, walaupun si laki-laki sudah punya istri, mereka sudah punya pasangan, tapi nun di luar sana tidak mustahil. Perempuan yang sudah punya suami ada laki-laki yang naksir, yang suka dengan dia. Begitu pula kebaliknya. Laki-laki yang sudah rumah tangga, yang punya anak, yang punya istri, tidak mustahil dalam tanda kutip. Ada perempuan di luar sana yang naksir dia, yang menyukai dia. Bahkan punten, maaf, bukan menyukai, tapi hanya penggoda. Makanya ada cewek penggoda, laki-laki penggoda. Nah, yang kita bahas sekarang tiada lain. Seandainya suatu saat istri dari orang yang sudah rumah tangga tadi ada laki-laki yang godain. Padahal dalam tanda kutip, belum tentu istrinya melayani laki-laki yang menggoda. Tapi ada juga yang suka digodain laki-laki. Ada yang bahkan dia yang ingin digodain laki-laki. Kasusnya berbeda dan jauh berbeda. Makanya Allah menyatakan, seandainya datang seorang fasik memberikan kabar kepada kalian, jangan langsung ditelan. Apalagi langsung action. Tapi check and recheck. Apakah yang dikatakan tadi benar atau tidak. Maka tadi saya sampaikan. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung lubangnya kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah di tengah-tengah. Saking berbahayanya, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan sembarangan. Allah berfirman di dalam An-Nisa ayat 19. Wahai para suami, pergauli silakan dengan baik. Kecup dia, belai dia, rangkul dia, sayangi dia, puji dia, perhatikan dia. Sudahkah Anda para suami melakukan ini apa belum? Sudah. Ini masalahnya. Karena istri perlu pujian, perlu dekapan, perlu kecupan. Begitu. Kalau suami di dalam rumah cuek, mentang-mentang udah nikah, di luar ada yang muji. Kalau perempuan tadi memang haus pujian, tidak mustahil dia berpindah ke lain hati. Itu pun suami jangan langsung bertindak. Nasehatin dulu. Wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. An-Nisa 34. Kalau kalian para suami khawatir istri kalian berbuat nusuz, melawan dengan suami, nggak nurut dengan keinginan suami, kata Allah dalam An-Nisa 34 ini, nasihati dulu dia. Ada tahapan kan, ada proses. Nasihati yang mempan, pisah ranjang. Kalau pisah ranjang, perempuan yang muda kan masih punya kebutuhan, dia kangen kan, normal. Ternyata nggak mempan. Allah berfirman dipukul, namun mukul ini bukan dengan menyakiti. Para ulama mengatakan cukup dipukul dengan kayu siwak. Begitu. Jadi kalau kayak tadi langsung dibunuh. Mana baru baca WA-nya doang kan. Apa terbukti? Kan belum. Artinya yang dikatakan mata kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri belum benar-benar dilaksanakan oleh orang tadi. Artinya suami tadi dosa di hadapan Allah. Jadi perselingkuhannya juga sudah salah. Nah, membunuh lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Oke, kalau begitu. Sok atau kalau begitu gara-gara berarti cemburu
buta, membakar akhirnya. Betul. Enggak, cemburu buta itu mungkin ada bukti, mungkin. Ya, kalau itu boleh. Ya. Oke. Sip. Kalau begitu sekarang kita buka pertanyaan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Siapa mau nanya? Mau nanya beneran? Siapa mau nanya? Ipan sampai bingung nengoknya kemana, sok. Bagus nih kayaknya. Ya. Yang ini aja dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Anis dari Jamaah Nurul Jadid Batang, Jawa Tengah. Ya, monggo. Izin bertanya, Mah. Ku izinkan. Jadi saya punya teman sekantor cewek. Dia itu sering digoda sama teman sekantor cowoknya. Dia udah punya suami, Mah. Tapi dia itu nggak bilang sama suaminya. Kalau dia digoda. Soalnya takut kalau dia marah gitu. Tapi jaga dia perasaan juga. Tapi gitu. dia nikmatin digoda sama temennya. Ceritanya sama sahabatnya gitu, sama aku, sama teman-temannya yang lain sekantor kayak gitu. Ya nggak gimana ya, diem aja kalau dia digoda. Oh gitu. Oke, pertanyaannya adalah. Pertanyaannya gimana? Siapa nama bosnya? Ayo Mama. Yo, Irfan Hakim. Oh iya. Gimana menurut pendapat Mama kalau perempuannya nggak bilang sama suaminya kalau dia digoda? Ketika istri digoda sama laki-laki lain, apakah ada keharusan dia ngadu ke suaminya atau diam saja karena takut terjadi kisruh? Nanti dijawabnya nanti Mah ya. Nah, yang di rumah juga pasti penasaran jawaban Mama Dede apa ya dengan kasus ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Irfan Hakim di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini Ibu Anis dari Batang bertanya tadi, Bapak pemirsa rumah takutnya lupa lagi nih. Jadi punya teman kantor perempuan katanya suka digoda oleh laki-laki. Padahal perempuan itu sudah punya suami. Nah, si perempuan ini tidak lapor ke suaminya kalau dia suka digodain, takut jadi berantem dan masalah. Boleh enggak apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika suka digoda-goda sama laki-laki? Ketika teman Anis digodain teman sekantornya, tidak ada harus lapor sama suaminya. Kenapa? Kalau lapor dengan suaminya, saya takut. 1, ribut. 2, suaminya datangin teman yang godain. Ditonjok, dibunuh, kita tidak tahu. Bahaya. Jadi saran saya, kan tadi Anis bilang, teman kantor Anis yang cewek tidak melayanin, gitu kan? Iya. Tidak dilayanin. Karena saya sudah punya suami. Kan yang namanya penggoda, walaupun tidak dilayanin, terus aja berjuang. Dia pengen dilayanin. Nah, ngomong sama laki-laki tadi, saya sudah punya suami. Saya sudah punya keluarga. Jangan ngegodain saya. Tuh, godain yang lain. Nah, tidak ada sedikit pun kewajiban si teman Anis ini ngomong sama suaminya. Karena jadi ribut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, harus berpikir akibat dari apa yang kita lakukan. Positif apa negatif.